Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kan lebaran ya. Ngaturaken sugeng rawuh, sugeng riyadi, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek sedaya. Ayo kayak lebaran beneran. Kalau nyuwun agungi pangampunten sedayanipun sedanten kalebetan lahir dumateng batin mugi Gusti Allah pinaringan ridho dumateng kita sedaya amin ya. Karena kebetulan kita masih di rumah nenek ini pada malam hari ini. Iya, betul. Ini kursinya kan kursi nenek banget ini kebetulan. Benar. Iya kan? Kursi Betul, rumah betul. nenek kan kayak gini kebetulan. Keramiknya Serasa mudik ya? serasa mudik. Betul. Karena kita vibes-nya masih lebaran, selamat Idul Fitri. Ini Iya. walaupun di-uploadnya masih sawalan ya nanti ya. Aman ya. Enggak, berarti harus cepet nguploadnya, nggak bisa cepet. lama-lama. Selama masih vibe sawal. Biasanya uploadnya 2 tahun dia. Karena kita ngomongin lebaran, besok udah upload. Harusnya upload. Enggak, kemarin upload lama tuh gara-gara kebanyakan sensor. Oh iya. Sampean gara-gara sampean. Enggak, yang punya acara sih mintanya Jadi kita pengen gitu kan. Jadi ya pada malam hari ini kita tidak akan walaupun lagi musuhan gitu. Oke, Malam hari ini kita seperti buka dulu biasa. ya. Seperti biasa kita kali ini balik lagi di We Are Gonna discover yang ke volume 14. 14. Sudah ke 14. 47 Hijriah kebetulan. Pada malam hari ini pas kali angka 47 Hijriah di malam hari ini Wagdis seperti biasa akan membedah, akan mengulik, Ya. akan ngobrol bareng sama musisi. Dan musisinya sudah ada di depan biasanya. Tapi flashback dulu sebelum kita membedah karya. Oke. Kemarin-kemarin udah banyak banget ya. Banyak Teman-teman banget. yang sudah kita bedah. Kita bedah, kita Termasuk obrol. salah satunya video klip. Video klip benar. Ada karya. Film, termasuk filmnya. film Kota. Si kota, Kohisekai. Iya. Kohisekai. Iya, bener. Bener. Lupa lu. Lupa. Iya. Kebanyakan makan opor kenceng mas. Ya, oke. Gak apa ya. Jadi kita kemarin emang banyak sekali dan pada malam hari ini kita akan membedah lagi band dan musik. Iya. Band dan Masih musik. Masih sekitar Betul. musik ternyata pada malam hari ini dan kita beri applause terlebih dahulu untuk Yes. Lumers ya. Bukan lumer ya. Bener ya, kita nyebutnya Lumers. Lumers. Kalau Lumers, lumer ya. kan ini risol maca gitu kan. Tapi kita makasih banget ya buat Damon ya. Betul. Mengundang teman-teman yang seumuran seperti kita. Sekarang. Setuju ya? Bohong sekali. Saya berasa ngajar anak sekolah saya. Oh, betul. Pada malam hari ini. Teman main gua biasanya. Teman main. Seumuran. Teman main. Ini Betul. murid-murid saya kebetulan di SMK gitu ya sama SMP. Iya. SMP Citra Bangsa kebetulan. Tapi kita tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah datang pada malam hari ini ya. Siap, Tepuk tangan. thank you. Disapa-sapa dulu, Fik. Ada bapak ibunya Lumers yang jelas gitu Ya. ya. Ada Kang Parkir juga di sana. Ngapain ya di sana? Ada Bang Ichigo masih di Bang sini ya. Ichigo, ada gitarisnya 420 masih seperti biasa. Ya, masih seperti biasa menemani kita Seperti ya. biasa. Cuman minusnya Ada K-pop 1987. betul. Ada Wangun juga. Ya. Merchandise barunya dari Wagmi. Wagmi. Bisa dibeli di toko sebelah. Ya. Gitu. Oke, back to topic. Back to topic. Pada malam hari ini kita akan membedah Lumers. Siapakah itu Lumers? Kalau teman-teman sudah ngepoin Instagram dari Wagdis, Ya. tentu tidak asing lagi dengan apa itu Lumers. Sudah ada tulisan deskripsinya juga. Postingannya pun juga banyak. Postingannya juga banyak. Otomatis kan banyak kepoin ya. Betul, apalagi kemarin Lumers beberapa kali sudah main di beberapa gigs dan cukup besar juga Ya. gigs-gigsnya. Dan mungkin sebelum kita bedah karya yang akan Betul. ditampilkan pada malam hari ini, kita pengen banget kenalan dulu. Kenalan mungkin satu-satu terlebih personil dan kapan mungkin terbentuknya, Betul. boleh ya. Dan ada siapa aja, kalian satu sekolah Ya. atau enggak gitu. Oke. Boleh dong, kenalan dulu dong teman-teman Perkenalan dulu. Lumers Nih. satu-satu nih. Satu-satu dari Ujung utara. Anjay. ujung utara, nama band itu. Nama band. Halo, kenalin namaku Akram. Akram. Di Akram. 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 Di Lumar aku drummer ya. Drummer. Oke. Halo, kenalin aku Arka. 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 Aku vokal gitaris. Vokal Ya, gitaris. di Lumar. Oke. Di rumah. Ini pakai Halo, perkenalkan. kacamata tukang las. Cyclops. Nama Saya aku Cakra. Cakra. Saya di Lumar. Cakra.
menjadi basis. Basis. Kalian namanya satu akronim ya? Akram, Arka, Cakra. Cakra. Emang begitu milihannya? Emang Ya? begitu. Jadi vokalisnya harus ada RK-nya. Bisa masuk berarti. RK. Gak nyampe ke situ. Nggak nyampe? Nggak nyampe ke situ. Siapa tahu kan ada RK-nya. Tapi bagaimana kalian membentuk? Apakah kalian dari sebuah pertemanan kah, tongkrongan, temenan apa satu. sering main PUBG atau gimana gitu terus bisa bergabung sebuah band? Awalnya terbentuknya Lumer itu aku sama si Cakra. Si Cakra. Oh, berdua sama Cakra ya? Kebetulan ketemu pas nonton konser. Nonton konser? Yes. Terus kenalan, tak ajak lah main ke rumah, ternyata ngebas. Oke. Terus kebetulan Arka itu teman dari SMP, teman sekelas waktu SMP. Emang dia vokalis, awalnya vokalis, terus gitar juga, terus ya udah tak ajak gitu. Dari nonton konser Dari berarti? nonton konser. Kamu gak curiga diajakin main ke rumah dia gitu? Iya. Awal mulanya? Takut loh. Ada adik-adik diajakin main ke rumah gitu kan. Iya. Serem gitu maksudnya. Oh gitu. Emang niatnya memang bermusik apa bagaimana sebelumnya? Atau mungkin kayak sekedar kenalan dulu, main-main dulu gitu? Ya awalnya kenalan dan ternyata nyambung. Nyambung dari mulai obrolan dan selera musik, akhirnya bikin band yuk. Itu kapan sih? Itu waktu itu September ya? September 2002. sekitar 25 2025 September ya berarti. September ya. Oke, masih baru banget berarti Masih ya. baru Ya. banget ya. Oh. Itu September. masih berdua. Masih berdua awalnya. Kalau mulai aktifnya bertiga itu mulai Desember. Bulan Desember. Oke. Oh. Ya, cara perkenalanmu gimana tiba-tiba di konser? Mas. Ya, Gimana gitu? Penasaran aja, soalnya kan orang random di konser kan banyak banget orang-orang. Iya, gue kadang-kadang suka penasaran ya sama orang yang berkenalan di sebuah event. Itu Konser bagaimana? loh. Konser loh. Konser loh, gede kan mas. Biasanya kan mosing-mosing gimana cara kenalannya gitu. loh. Itu gimana tuh awalnya? mungkin kayaknya ketabrak dia apa ya? Oh, ketabrak. Oh, ketabrak. Pas nonton apa waktu itu? Pas nonton apa? Ini ketawa biasa banget Cakra. aja. Oh. Tak rasengan ya gimana? Pakai Cakra. Itu kalau nggak salah Dia flashback. Dia flash. Dia lucu kejadian itu kayaknya. Oh, waktu Carousel. itu Oh, Carousel. waktu nonton Carousel dan pas waktu itu nonton band apa ya? Band apa? Oh, ya, Jeblok. 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 Oh. Kalau di mosing-mosingnya tuh. kayaknya sih dia. Waktu itu tabrak kayaknya. Misu dulu nggak gimana? Soalnya senggol gitu. Oh enggak. Gimana sih caranya tiba-tiba kalian berinisiasi untuk membuat sebuah grup band gitu loh? Itu bagaimana? Apakah memang kalian, lo bisa main instrumen apa nih gitu loh? Oh gue bass, oh gue drum gitu. Apakah cari Nggak mungkin dari awalnya gitaris atau bagaimana? dia emang pengen bikin band dulu atau gimana? Atau memang kamu udah punya band dulu, apa ikut band gue yuk? Atau gimana gitu, kayak gitu. Awalnya belum Belum punya, ya? belum punya band. Kebetulan dia ngebas. Aku kan drummer, terus ya tak suruh ke rumah lah jamingan kayak gitu. Kebetulan di rumah ada studio Oh. dan nyambung gitu. Kerasa sih chemistry-nya langsungan. Dan kebetulan waktu itu butuh vokalis dan gitaris. Terus aku ngajak si Arka. Oh, Oke. oke. Berarti tadi kalau gue spill ya, kalian tuh punya audisional. Yes. Iya. Audisional Ya. Memang harus berempat kah atau bagaimana kan Atau membutuhkan harus satu bertiga, audisional kayak gitu? Gimana gitu? Itu Lumas. karena lebih ke kebutuhan sih, karena buat backup gitar. Jadi beberapa lagu mungkin ya malah hampir semua itu yang gitarnya lumayan, kalau dimainkan sendiri gitar satu tok itu agak Kosong. kurang rapet, Kurang rapet. agak kurang berisi lah. Ya. Makanya Nge-gym. yes. Gak gitu juga, nggak Oh, sampai iya, nge-gym, iya. nggak sampai nge-gym. Tapi kenapa si additional itu nggak kalian masukin buat personil tetap aja? Ya, apakah memang ada? Mas Oh, Cakra, boleh. Cakra. Cakra. Ini paling paham yang ini. Paling paham. Kebetulan dulu pernah kita ajak untuk band-bandan, namanya Acel. Acel. Oh, nggak ada RK-nya jadi nggak bisa. Oh, Nggak bisa. Acel. Harusnya Arcel. Axel baru dapat. Nah, terus lanjut. Memang dia kepikiran ngebuat band baru namanya Oh, udah punya band. Disebutin banget ya di sini ya gitu. Disensor aja takut kesindir. Disensor nanti ya Mas Cisa ya.
Oh, gitu. Terus akhirnya mereka tadi siapa? Acel itu Acel. memutuskan untuk jadi audisional. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Atau udah ganti lagi kalian? Mungkin sampai sekarang. Kok mungkin? Untuk Lumet sendiri deh, gue mau nanya lebih ke apa ya, genre lah gitu loh. Ketika kalian memutuskan untuk bikin sebuah band, untuk memutuskan sebuah genre itu berapa lama sih akhirnya kalian bisa tahu oh kita punya genre seperti ini ya? Kita juga belum tahu ya. Betul. Genrenya apa sih? Genrenya kita belum spill. Cek. Mungkin kalau genre ya, lebih ke genre itu kita itu setiap lagu nggak mesti sama sih genrenya. Kayak beda-beda. Karena memang yang kita dengerin bertiga itu variasinya banyak banget. Jadi kita dengerin beberapa band-band gede kayak Joy Division, terus Pixies, terus ada Sonic Youth, Sonic Youth, mungkin My Bloody Valentine, terus berat banget ya di umur kalian ya. Kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau genre itu kita ganti-ganti. Mungkin ya kalau orang bisa nyebut itu mungkin ada yang nyebut garage ambient atau mau alternative rock gitu juga bisa. Berarti kalian tidak mempatenkan genre walaupun sekarang ini untuk lagu yang kalian rilis adalah garage ambience. Lebih ke garage ambience gitu. Garage ambience. Karena di bio Instagram kalian juga kan ditulis garage ambience. Berarti kan yang nulis Cakra itu. Oh, yang nulis Cakra. Malam hari ini kan kalian akan merilis satu karya ya, single terbaru. Biasanya kalian sebelum itu cover kah atau bagaimana biasanya? Mungkin kalau yang cover itu lebih ke biasanya pas latihan. Jadi ya memang untuk apa ya, mempertahankan skill dan chemistry. Karena kan mungkin kalau kita bawain lagu sendiri terus kayak gitu kan mungkin ngerasa bosen juga. Oh, berarti kalian ketika manggung sudah membawakan lagu sendiri ya? Yes. Tanpa sebelum dipublish? Ya. Ada beberapa, udah sebenarnya kita udah beberapa punya lagu. Ada berapa nih? Mungkin sekitar 5. Ya. Cepat ya, termasuk satu band yang cepat berarti kalau gitu. Termasuk band cepat. Untuk ukuran Desember dan sekarang masih bulan April ya. Betul. Maret. Biasanya gimana cara produksinya lah? Mungkin dari sebuah karya yang kamu buat itu bagaimana nih chemistry-nya, brainstorming-nya akhirnya bisa membuat sebuah 5 karya pada saat ini? Ada tim tambahan mungkin orang tua kalian atau siapa gitu. Kontribusi lain dengan musisi atau bagaimana cara membagi waktu lah gitu? Kebetulan mungkin kalau masalah produksi yang pertama ya kita inilah menyamakan opini dulu, jadi menyamakan persepsi arahnya mau kemana kayak gitu. Tetap pakai referensi nggak sih kalau kayak gitu? Pasti kita dengerin referensi yang banyak. Banyak referensi dan kita pertama kali jamming dulu kayak gitu. Dan kebetulan mungkin kan si Arka itu anak SMM, terus Cakra di mana kamu sekolahnya? Mucil. Muhammadiyah kecil. Dan masih banyak kesibukan lah. Jadi mungkin untuk pembuatan karya beberapa masih tak backup juga. Berarti dimulai dari sound dulu. Dari sound dulu. Jadi mulainya ya tetap ngobrol. Jadi oh ini kayaknya kita bikin kayak gini. Berarti langsung on the spot in studio berarti selama ini ya nggak ada satu orang yang bikin lirik ini siapa, instrumennya siapa gitu. Kalau instrumen mungkin masih apa ya, kebanyakan sih lebih masih aku backup aja sih. Karena memang anak-anak waktunya kan susah semua, kita masih sekolah dan apalagi SMM itu banyak kesibukan. Pasti itu sibuk banget, bahkan pulangnya bisa sampai malam. Dan untuk itu aku yang di sini paling slow lah istilahnya, paling slow, dan aku kan ada di studio terus. Jadi, karena dirimu punya studio sendiri gitu ya. Jadi beberapa aku backup, nanti ketika udah kurangnya apa, ditambahin kayak gini kayak gitu. Berarti proses produksi produser musik itu bagaimana? Kalian sendiri kah yang direct atau ada bagian kontribusi lainnya untuk orang lain? Kita sendiri. Ya. Oh, kalian sendiri berarti? Mixing, mastering segala macam? Yes, kebetulan mixing, mastering aku handle. Gitu. Menarik ya.
Menarik. Kamu untuk belajar atau melakukan mixing mastering itu tuh emang udah bakat dari lahir gitu-gitu atau mungkin ada orang tua yang memang karena punya studio atau gimana? Enggak sih, autodidak. Otodidak. Yes. Cuman lihat YouTube, terus tanya-tanya sama teman, kebetulan punya kenalan teman juga yang di sound engineer. Jadi sering sharing di rumah kayak gitu. Oke. Itu menarik sih. Jadi kayak misalkan salah satu personil yang bisa memproduksi sebuah karya atau mungkin lagu gitu. Iya, itu tukar. Ya jadinya apa ya? Untuk produksinya jadi efektif banget ya. Betul. Terlihat efektif banget. Dia udah bisa mixing sendiri. Alah. Apalagi dia bisa mixing sendiri apa sendiri. Kira lanjut. Ya, apalagi kalian bisa mixing sendiri ya kayak gitu ya. Yes. Berarti memang kalian ngumpul itu sering ya hitungannya berarti? Sering sih, apalagi kalau libur kayak gini mungkin hampir tiap hari malah. Tiap hari ya? Yes. Bener. Oke. Untuk ini deh, udah kemana aja sih kalian manggung? Kalau boleh tahu? Mas Cakra mungkin. Oh ya Mas Sakra nih. Ya kalau bisa dibilang ya 4 kali lah baru manggung. 4 kali manggung. Panggung pertama itu acara Together for Sumatera yang diadakan di Journey. Iya, tahu. Desember kalau nggak salah itu. Terus yang kedua itu ada si acaranya tribute Eki Lamoh. Oke. Itu lupa tanggalnya berapa tapi itu tempatnya di Askos pas itu. Oh iya, oke. Scott. Ketiga. Yang ketiga itu pas di Cherry District pas itu penutupan. Pas penutupan closing gitu ya. Oke. Yang terakhir Yang ya terakhir di gue nonton. Sender. Yo, Mas ini nonton ini. Nonton gue, kenalan lu dong kita kemarin kan, yo, nggak nonton lo. Oke, masih ada Lu sebelah. mas lovers gue. Menentukan fans sendiri. Iya. Lumas lovers gitu. Habis ini bikin lumas lovers. Jadi Iya. sekian banyak panggung yang kalian sudah manggungi apa sih bahasanya? Tempati lah gitu. Feeling apa atau perasaan apa yang kalian paling apa ya kayak totalitas banget nih? Apakah semuanya menurut kalian ini panggung yang paling totalitas? Atau mungkin gini, kalian kan umurnya berapa sih? Paling muda berapa Paling umurnya? muda kan dia. Saya 14. 14 tahun. 12 tahun. 14 tahun ketika kalian memutuskan untuk ngeband dan pertama kali di panggung pertama, perasaannya bagaimana? Itu. 14 tahun loh. 12 tahun. Terus manggung loh. Seneng itu. Soalnya kan kebetulan itu kami emang butuh panggung untuk mengeksplos. Membuang energi ya Ya, ke penonton ya. karena ya percuma kita latihan terus nggak manggung-manggung. Wih, Damon. Bikin wakil sama wakil terus nggak manggung. Gak manggung-manggung. Lagi-lagi dia kena. Nunggu panggung apa sih? Banyak panggung di Jogja mas. Iya. Banyak panggung di Jogja. Milih-milih sih lo. Banyakan bikin kaos. Kebanyakan bikin wakdis. Iya. Oke, lanjut dong, lo. Kejut kan? Tadi mau nanya apa lagi sih lupa. Nah, dari sekian banyak panggung itu tuh kalian apakah mempersiapkan itu semua bertiga doang? Apakah ada andil dari orang-orang di luar kalian gitu? Karena kan kalian masih ya kita bisa dibilang anak belia ya gitu. Belia. Tapi kan butuh. Tunggu, gue mau nanya, lo di fase umur 14 tahun lo ngapain? Apain 14 tahun SMP ya? SMP? SMP. Main drum band lu. Lo main drum band? Main drum band. Iya. Kalau gue zaman yang ngeband 14 tahun itu masih main di studio doang. Kayak untuk gimana caranya nyari celah buat manggung tuh gimana ya? Iya, paling masih cari tahu kan? Kita di tempat-tempat di 14 tahun di kabupaten ya, aku kan di kabupaten. Iya, ujung-ujungnya ya nyari festival musik yang sifatnya kayak ajang lomba lah. Nah, kalau dulu mungkin isinya festival, Iya kan. musik, lomba-lomba gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Caranya mencari sebuah panggung buat kalian sendiri lah. Untuk saat ini kan banyak banget di Jogja kan gigs banyak banget ya. Iya nggak sih? Setuju nggak sih cuy? Jogja kan banyak banget ya. Nah itu lo gimana tuh? Marka. Iya. Kamu. Jujur kalau masalah cari panggung kita dapat koneksinya ada di Cakra nih.
Oh. Mungkin dari temen kayak gitu. Ya, Selama dari teman 14 juga. tahun ini ternyata koneksinya banyak juga ya gitu. Iya. Kan pilihannya banyak ya Jogja ya. Pilihannya banyak sekali. Mm-mm. Dan kalian milih-milih panggung itu atau yaudah yang penting semua panggung bisa aku gasin gitu nggak sih? Semua panggung gasak. Wih di gasah. Jiwa muda meronta-ronta. Iya. Apa Cak? Mau apa Cak? Mau apa Cak? Kayak Tambahin Cak. tambahin Cak. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Kita, misal panggung itu juga lihat kondisi saat ini, kami butuh apa. Jadi kalau mungkin panggung itu tidak memungkinkan ya terpaksa lah. Apa? Ya mungkin ditunda lain hari. Oh ya, tapi tetap ada planning lah ya. Tetap ada planning. Tetap ada planning. Tapi kalian bikin planning nggak sih kayak misalnya tahun ini kita harus ngapain Harus manggung, gitu. harus Tipikal di- kalian. Pasti ya? Apa nih? Band kayaknya gitu. Iya. Siapin pasti begitu ya. Betul. Kalau kalian tahun ini kira-kira udah punya planning sendiri nggak sih? Apakah Yang harus jelas bikin kami karya? mau merilis single baru. Oh, besok. Besok. Ya. Yang pertama nih besok ya. Yang besok baru yang rilis ya. didengarkan orang-orang nih ya. Oke. Tapi sebelumnya gini, kita dengarkan dulu single terbarunya. Boleh. Sebelum kita bedah Sebelum karyanya. kita bedah Setuju nggak? lagu ini. Setuju ya teman-teman ya, yang baru datang nih pada hari ini. Oke, setuju ya. Kita dengerin bareng-bareng ya. Lagu Kita terbaru. mendengarkan gimana? Judulnya apa? Judulnya? Judulnya? Pesan ibu. Pesan Ibu. Gokil. Gokil. Boleh diputarkan dulu ya.
Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Anak 14, 17, 18 tahun. Gue mendengar Mendengarkan. musiknya tuh kayak post rock ya nggak sih. Yang sifatnya kayak memang berdistorsi, ketebalan suara, distorsi musiknya lebih kental kayak gitu kejujuran segala macam itu keluar dalam sebuah karya kayak gitu, bener nggak sih? Betul ya. Nah boleh dong ceritain mungkin bagaimana cara awal mula produksi, proses produksi awal dan ini tuh pesannya apa sih dari sebuah pesan ibu ini? Sebenarnya kalau pesan dari lagu sendiri itu kebetulan ya keresahan kita bertiga sih, karena yang mungkin kita ada di umur-umur yang sedang mencari jati diri mungkin. Dan kebetulan problematik kita adalah malas sekolah. Malas sekolah. Yes. Pasti dong, pasti ngerasain kalau seumuran kita. Iya nggak Bu? Susah nggak bangunin pagi Ibu? Oh, ibunya di sini. Kayaknya kalau misalkan kita yang malas sekolah bukan keresahan dirimu dah, keresahan orang tuanya nih. Keresahan orang tuanya, tolong nak bikin ini begini ya. Oh, dari malas sekolah akhirnya malas sekolah. itu sebuah alarm pengingat ya. Gimana lah sebagai seorang? Nah, lo tipikal tangan di Dopo nih di SMM nih. Jadi kan sekolahnya padat nih, kita Yoi. males. Ya monoton gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya males sekolah, pengen bolos kan. Tapi ya ingat pesannya orang tua, pesan ibu kan ngomong, ya sekolah nomor 1, tetap harus nomor 1. Oke, kita datangkan ibu dari yang terima Bu. Enggak gitu. Kayak gitu. Acara TV kan begitu bro. Ya, ini nggak sedih. Ini nggak sedih. Oh, iya. Ini sebuah pengingat sebenarnya, sebuah pengingat. Kan biar ratingnya naik sekalian kita Oh. angkat orang tua mereka bertiga datang ke sini event. Oke. Kamu deh, Cakra. Cakra. Apa nih? Ya, itu lagunya. Lagu gimana? Kalau tadi pengingat pesan ibu dan Ya, kalau buat kamu sendiri bagaimana menafsirkan sebuah karyamu ini? Sebenarnya itu kan aslinya menjelaskan tuh. Kita tuh sekolah 5 hari. Nggak cuma sekolah sih, kerja kayaknya iya. Ya kerja sekolah itu 5 hari, tapi sebenarnya kita males sekolah ya. Ini disensor nggak sih kalau ngomong ini? Gue bingung. nanti ini akan ditayangkan di sekolah mereka masing-masing. Ya. Males sekolah. Siapa kepala sekolahmu? Sebetulnya malas sekolah. Yang bikin lirik gimana sih? Siapa sih yang bikin lirik? Yang bikin lirik? Oh, kamu. Gimana cara kamu menuangkan sebuah lirik untuk sebuah pesan kamu buat kamu sendiri gitu loh? Iya. Itu bagaimana tuh? Ya apa yang aku rasain aja sih, gitu. Udah itu aja. Susah nggak? Berapa lama? Enggak sih, kalau itu sehari kayaknya. Sehari ya? Iya, lirik itu. Karena keresahannya udah 3 tahun ya. 2 tahun sih. 2 tahun, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Masih 1 tahun lagi. Berarti prosesnya adalah kalian mengaransemen musiknya dulu setelah ini, abis itu baru masuk lirik. Yes, biasanya kayak gitu. Biasanya kita agak kebalik sih. Biasanya kan lirik dulu, terus intonasi, baru ke instrumen. Kalau kita kebanyakan sih dari instrumen dulu malahan. Instrumen dulu ya. Yes. Baru kalian Iya. pasin sama si lirik itu tuh. Yes, kebetulan liriknya yang memang relate dari kita bertiga. Nah kalau kayak gini gimana sih caranya untuk ketuk palu dari sebuah karya? Misalnya gini, aku udah punya lirik kayak gini nih, kita udah bikin aransemen. Menurut kalian oke nggak dengan lirik ini? Apa kalian, aku ikut lo ya deh. Mau gimana liriknya, yang penting masuk atau gimana tuh biasanya? Biasanya kan ada perdebatan kah di sebuah band kan? Kayak, oh jangan gini, atau gimana tuh? Dari kalian ada nggak sih hal-hal seperti itu? Mungkin kalau saat ini belum ada ya, kayak mungkin ada karena mungkin relate, sama-sama memang relate merasakan. Jadi kita cuman diskusi, malah lebih banyak diskusi ke instrumen. Oh, Gitu. Instrumennya, lebih ke instrumennya. Kayak mungkin pengisian gitar, pengisian drum atau bass kayak gitu. Yang bikin penasaran adalah gini, ketika kalian kan diskusi sebagai anak remaja, biasanya kan idealisnya kan masing-masing lebih tinggi daripada orang-orang tua kan gitu. Ya. Nah, untuk menentukan kayak tadi kan instrumennya harus diisi apa, gitarnya, drumnya harus seperti apa. Itu tuh apakah kalian sampai
tengkar-tengkaran atau kayak gimana untuk menemukan satu instrumen yang pas untuk Ya, kalian satu sendiri. chemistry lah ya, satu chemistry. Yang akhirnya jadilah yang tadi Betul. gitu. Heeh. Gimana? Kalau tengkar enggak sih, nggak pernah karena memang kita kalau ngumpul itu memang nggak harus atau nggak selalu bahas karya terus. Kita juga bangun chemistry, sekedar kumpul Bonding. ngobrol atau mungkin ngopi kayak gitu sih. Itu malah justru penting, nggak kalah penting dari pembahasan karya kayak gitu. Untuk karya ini apa sih yang pengen kalian sampaikan ke orang lain selain kalian buat kalian sendiri? Ya, yang ingin kita sampaikan di karya ini sebenarnya ya dari itu tadi, pesan ibu. Pesan ibu ya. Yes, semales-malesnya kita mungkin ya, nakal-nakalnya kita, Yeah. tetap pesan ibu nomor 1. Oh, pesan ibu nomor 1. Oke. Bu, gimana Bu anaknya Bu? Oke, ACC ya. Jadi penasaran ketika kalian mempresentasikan lagu ini di depan orang tua kalian, apa respon mereka sendiri? Nah, kita tanya ke penonton juga. Gimana setelah dengar lagu tadi? Siapa tahu teman-teman punya komentar. Ya kan? Terutama ibunya. Boleh, Fik. Gas Fik. Iya, Nih. gimana. Nih. Jadi tadi pertanyaanku yang tadi untuk orang tua itu. Ibu Dari siapa? pojok dulu, dari pojok. Dari pojok. Dari Suruh pojok. suruh kesini aja kali ya. Iya, boleh. Suruh kesini. Ibu Ibu. tarik dong. Tuh bapak kompleks. Bapak-bapak yang ngerokok doang itu sini. Iya, bapak kompleks tuh. Mau komen nggak? Komen dong. Dong sini dong. Komen lagu yang tadi. Sini. Nah. Wah. Wih. Musik. Beda acara mas, beda acara. Dia sebelah itu di sebelah situ. Kamu kan bapak nih. Kamu kan bapak punya anak terus tadi mendengarkan lagu tentang pesan ibu dan anak-anaknya tadi sudah presentasikan lagu. Sini mas. Bagaimana point of view kamu sebagai bapak? Sini mas. Ya bentar sini. Iya sini mas. Oh. Om punya bapak gimana? Di komen boleh tanya juga boleh terserah. Ya. Oke, untuk lirik nih ya, Ya. itu simple udah dapat kena. Cuman untuk teknis mungkin komposisi musik sama vokalnya lebih harus ditekan ke vokalnya. Jadi musiknya dapat, cuman vokalnya agak mendelep itu apa ya? Mendelep. Jadi vokalnya mungkin agak di frekuensinya agak dinaikkan, terus mungkin untuk musiknya sih untuk ini udah dapet sih deh, gitu aja sih. Nangis ya? Enggak. Soalnya bukan tentang cinta sih soalnya. Kalau tentang cinta mungkin lebih nangis gitu. Tapi kamu ketika mendengarkan distorsinya bagaimana nih? Kamu kan sebagai produser musik ya, yang di Jogja itu bagaimana? Oh tahu. Kenal nih bos. Channelnya banyak. Prikitiu. Gimana? Yang ini disensor ya. Gimana dong? Ya jujur. Oke, untuk musik itu udah industri sih deh. Itu udah industri. Tadi yang Girit itu udah masuk. Dipertahankan suatu musik itu yang susah itu mempertahankan karyanya. Terus berkarya terus apapun itu kompak itu internal tuh harus kuat. Seperti itu. Jangan pandang bulu. Wah, sekarang musiknya bukan pandang bulu. Bukan panjang bulu, Mas, pandang bulu. Ada anak kecil mas. Iya, pandang bulu, Mas. Jangan salah ngomong. Enggak ada salah ngomong aku. Sampai mana dilupa aku. Pandang bulu. Lanjut deh. Lagi ini loh. Iya. Terus berkarya konsisten dalam bermusik. Apapun nanti di belantika musik Indonesia, tetap kalian punya karakter musik sendiri. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Tapi Vin, gimana ya? Pesan-pesan buat adik-adik ini Iya. untuk kedepannya. Udah tadi. Untuk kedepannya. Untuk ke depan. Untuk ke depan sih tetap harus konsisten ya. Itu konsisten kunci paling utama dalam bermusik. Walaupun kalian misalkan ada internal tuh harus dikuatkan. Karena apa? Internal kalau harus dikuatkan, banyak orang-orang yang gak suka dengan kalian, gosip-gosip apapun, itu kalau internal kuat akan hilang sendiri. Contoh aja band-band legend Jogja misalkan kayak Sheila. Walaupun banyak gosip-gosip tapi internalnya kuat gitu. Jadi intinya apapun terjadi internal harus kuat. Dan satu, kalau ada personil cewek jangan cinlok, itu aja. Wah. Pengalaman pribadi.
Ini sih lebih ke pengalaman pribadi ya. Sebenarnya poinnya belakang doang gitu ya. Iya. Terima kasih Arvin Newborn. Yang lain. Aku penasaran sama orang tua dari boleh, salah boleh, satu boleh, mereka. boleh. Boleh dong. Boleh. Aku pernah kiri. Yang paling kiri. Coba yang tunjuk tangan mana? orang tua dari 3 anak depan ini siapa? Yang kiri kita deh. Ibu. Boleh Bu. Monggo Bu. Ngaturaken pangestinipun. Iya. Komentarnya sebagai orang tua yang dikasih lagu ini sama anaknya, monggo. Bentar, ini nyokapnya siapa nih? Siapa nih? Ya, terima kasih untuk Frame aja. gimana? Di sini. Oh ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya anak ini ngeband kan belum lama ya. Dan udah punya lagu sendiri, dan waktu tuh mau rilis itu bilang kalau lagu yang dibikin judulnya Pesan Ibu, abis tahu liriknya juga ya, oh gitu loh, maksudnya relate sama kehidupan lah gitu. Ternyata anak-anak ini sebandel-bandelnya saat ibunya ngomel setiap hari itu ternyata terekam gitu loh, terekam di pikiran mereka secara nggak langsung. Oh, apa yang diomelin ibunya mereka juga menjadi pakem-pakem yang nggak boleh dilanggar gitu. Misal walaupun malas sekolah ya tetap harus sekolah, walaupun dia mau main, mau ngeband, tapi tetap punya tanggung jawab yang harus dijalani gitu. Ya semoga apa yang mereka jalanin di usia-usia masih remaja ini bisa apa namanya positif lah ke depannya, sukses, nggak sia-sia ya masa mudanya. Oke. Seneng aja sih, seneng lihat hasil lagunya habis dinyanyiin. Oh oke juga sih gitu. Seneng lah, intinya seneng. Makasih anak-anak. Ini baru band. Komentarin sama ibunya sendiri. Di support Iya. Mama siapa tadi? Mamanya Mama yang mana? Cakra. Mama saya. Gimana? Kamu boleh mengutarakan Iya. tadi gimana? Betul ya. Betul, apa yang dibilang mama? Apa kamu nangis? Coba buka kacamata kamu. Iya nangis. Emang dia sembab dari tadi tuh. Dari Semarang. Ya apa yang dibilangin mama saya. Asik. Susah ya? Kalian sebagai anak, kan anak muda nih, kadang gengsi kan buat ngungkapin perasaan. Apakah ini juga menjadi salah satu pengungkap perasaan kalian karena kalian gengsi untuk menyampaikan kalau aku tuh sayang sama orang tua kalian gitu gak sih? Biasa? Ya. Iya. Ya Allah. Pernah gak kamu bilang, "Mama, aku sayang sama kamu"? Pernah, tapi masih seusia itu. Masih sama sih. Adekmu ini? Ya. Oh, itu dia. Untuk kalian, nah si Arkam dan Arka gimana? Untuk Arka dan Akram mengungkapkan perasaan itu, orang tua kalian datang semua ke sini? Datang semua. Kita kasih komen lagi, Bu. Saya butuh insight dari seorang orang tua yang bener gitu loh. Mana orang tuamu? Mana orang tuamu? Orang tuamu yang mana? Bapak, ibu, yang mana kamu? Yang mana? Oh, yang mana? Gua bingung laporan tuanya sendiri. Iya, orang tuanya milih. Yang kanan. Yang kanan, Mama. Super Girl? Mama boleh Mama kasih komentar buat anaknya, vokalis loh ini mah. Yuk anaknya yuk. Mungkin Mama juga pengen ngasih pesan-pesan biar orang semua tahu kalau anakmu ngeband dan punya masa depan di band tuh kayak gimana gitu. Bangga nggak sih, Mah? Kalau dibilang bangga banget. Bangga banget. Apalagi dia sekolah di SMM kan, sekolahnya sekolah musik. Ternyata bisa jadi seperti ini, senang banget. Ya kalau pesennya itu tadi. Mau ngeband, mau ngapain, terserah. Yang penting sekolah tetap nomor 1. Gitu aja. Adem ya kalau orang tua. Ini kayak seakan-akan apa ya, pesan yang disampaikan langsung ke dalam sebuah lagu. Ke dalam sebuah Jadi tetap diingat terus kayak kemanapun mereka pergi, Betul, kemanapun betul. mereka lagi mood booster kemanapun gitu loh. Apapun yang mereka Mendengarkan, lakukan. seakan-akan ibunya ngingetin. Betul. Nah, gitu kan. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Mamamu musisi juga atau enggak? Enggak sih. Oh Oh, enggak ya. Tidak, kan penasaran nih karena kamu sekolah di SMM, kamu sekolahnya di mana?
SMK 2 Jetis. Oh, Yes. Jetis. Orang tua kalian tuh ada yang background musisi. Iya. Kalau bapakku gitaris kebetulan. Yes. Oh, gitaris. Oke. Ya berarti ada masih ada salah satu dalam sebuah darah musik. Ya kan? Ini nggak selesai. Iya. Sambil nungguin mic ya teman-teman ya. Sambil nungguin mic ya. Oke, gue mau nanya deh lebih ke konsep yang sudah kalian buat. Misalkan kayak sekarang kan sudah akan rilis ya, akan rilis besok. Besok bener ya? Jam berapa BTW? Ah. Oh, belum. Kalau mungkin kalau jamnya sebenarnya belum tahu, tapi yang pasti besok. Yang pasti besok. Oke, besok ya pasti. Ya, insya Allah besok. Dan mungkin nextnya mau ngapain nih? Apakah akan membuat sebuah karya lagi, akan rilis karya-karya baru atau bikin album atau bagaimana? Atau mungkin bikin video klip? Nah, Ya, mungkin video klip dulu. video klip dulu. Yang pesan ibu ini? Yes. Apakah sudah ada konsep yang kalian bayangkan seperti apa visualnya, strateginya seperti apa, dan mungkin berkolaborasi dengan visual kayak gitu? Ada nggak sih udah kepikiran? Kalau video klipnya sih belum ada ya kepikiran. Ide yang muncul di kepala itu belum ada kalau video klip. Tapi mungkin setelah video klip itu kami akan merilis EP. Wih, tepuk tangan dong. Ini better konsep nih. Better konsep ya. Ya. Menarik. EP ya berarti ya? Ya. EP. Dan dari EP itu apakah masih tentang perhelatan anak-anak muda ataukah mungkin cinta ataukah mungkin Bertemakan bertemakan seperti apa untuk klima nanti? Boleh dikasih tahu mungkin untuk kedepannya kalian tuh akan seperti apa sih? Mungkin kalau dari tema sebenarnya yang relate dengan kita sih. Nah, Ini kebanyakan pesan ibu. Apa sih yang Yes. dengan kalian apa sih Apa? biasanya? Mancing Roblox. Selain ya. Iya kan mancing di Roblox kan sering banget kan? Iya kan? Ya. Apa sih umur kalian tuh mungkin kita udah beda ya generasi ya. Dari umur kalian tuh apa sih yang relate sama kehidupan kalian selain mungkin kehidupan yang males cari sekolah kayak gitu Males ya? sekolah. Salah satunya ya itu mungkin ada gak sih hal-hal yang lain? Cintakah atau mungkin tentang apa? Setelah malas sekolah malas sama gurunya mungkin gitu kan barangkali. Apa? Kalau kita sih sebenarnya ya banyak dari lagu kita yang mungkin malah ada satu lagu yang unreleased yang baru kita kerjain itu dalam tanda kutip ngeritik sistem pendidikan. Wih, keras. Ini dia kita tunggu. Iya ya. Oh gitu ya? Ya, Apa nih yang akan Terbayangkan. yang akan Kritikan apa deh? Kritikan apa? kan banyak nih ya pendidikan banyak halnya gitu. Sistem Contohnya. pembelajaran mendalam yang tidak relevan, misalkan gitu. mungkin lebih ke mungkin banyak yang ngerasain ketika kita berargumen ke guru kayak gitu malah dianggapnya nggak sopan. Nah, gimana lo sebagai guru itu nih? banyak banget. Sebagai guru. Aku sebagai guru ya, kalau ada muridku yang punya kritikan, aku malah mendukung. Jujur harusnya begitu ya. Dengan berbagai macam apa ya, pendapat anak-anak kan sekarang kritis banget ya. Iya. Literasi mereka cukup lumayan tinggi beberapa orang. Justru malah literasi itu yang membuat mereka punya kritik yang bagus. Tapi masalahnya guru-guru tua, tolong. Nanti akan kutayangkan di SM. Prikitiu. Tenang aja, Bro. Prikitiu. Itu murid gua tuh satu tuh. Gimana? Jadi mereka tuh boleh aja kalau mau kritik dan segala macam, asalkan mereka tuh tidak terkontrol lah ininya. Itu harus terkontrol, terkonsep, tidak yang dengan kritikan-kritikan itu tuh ada sesuatu yang bisa membangun juga, nggak cuma marah gitu loh. Nah itu yang kita dukung harusnya sebagai seorang guru, bro. Wah, jadi menarik ya. Ada sebuah background musik yang mewakili para anak sekolah. Iya kan? Ini yang mungkin jarang anak-anak sekolah paling bikin guru rekamannya indie atau kerjasama dengan oh ya. Jangan dibaca. Itu cuma notes aja. Oh, iya. Jangan Sorry. banget gitu loh. Sorry. Kebiasaan teman gua gitu. Iya. Kalian rekamannya gimana? Tadi apa sih pertanyaan? Lupa. Oh itu. Ada pesan dari netizen di bawah. Ini untuk rekaman kalian tuh indie atau kalian kerja sama siapa? Kita rekamannya indie nanti bakalannya. Indie. Independen. Yes. Independen. Atau akan rekaman dengan kepala sekolah kalian misalnya. Cara gue video klipnya sama capsek ya.
Ih, lucu tuh. Sama ini sih apa namanya? Kabak bagian pendidikan dan kesiswaan. Mainnya di atas kursi meja-meja sekolah. Wih. Di ruang kepala sekolah? Ya. Sama di ruang guru. Lempar-lempar kapur. Waduh. Sekarang nggak pakai kapur, Mas. Tua banget. Aku penasaran, ketika kalian ingin membahas tentang pendidikan tuh, kritik apa yang menurut kalian sebagai seorang pelajar saat ini tuh kayaknya kurang pas di dunia kehidupanku tuh apa sih? Yang paling nampar di kalian banget kayak, enggak nih. Misalkan gitu-gitu. Ini boleh disebut gak sih? Biasa. Main aman aja, main aman. Ini bertiga boleh jawab satu-satu kan? Boleh. Harus. Pasti kan kalian sekolahnya beda-beda. Sistemnya pun akan beda-beda dong. Ini sebenarnya lebih ngeritik guru-guru yang istilahnya apa ya? Yang kalau kita kasih kritikan tuh mereka malah bilangnya bantah gitulah. Oh. Kamu tuh ngerti apa sih anak muda? Iya. Iya kan? Gitu ya? Aku tuh hidup lebih lama sebagai guru. Gitu. Itu point of view-mu gitu. Terus apa? Tidak banyak menerima kritikan gitulah pokoknya ya. Anti kritik ya guru-gurumu. Iya. Prikitiu. Kalau udah 50 tahun ke atas ya gitulah paling 40 tahun ke atas. Kamu harus nemu guru kayak dia nih. Iya. Sebat di belakang bareng-bareng. Iya, nggak pernah kalau sebat sama guru kan? Nggak pernah. Tanya tuh. Tiba-tiba ada yang nonton. Oh begitu Pak Ferry. Ayo Kak. Mungkin kalau dari aku lebih ke aku banyak diskusi dengan guru-guru tentang misal sebuah aturan gitu ya. Aku menanyakan sebuah aturan tapi ketika aku tanyakan aku nggak mendapat jawaban yang jelas. Jawaban sekedar hanya ya udah taatin aja aturannya, ya udah lakuin aja. Kalau menurutku itu bukan jawaban yang memberikan sebuah kepastian gitu. Kayak gitu sih mungkin. Kayaknya gue paham nih pertanyaan-pertanyaan biasanya apa nih. Pak, kenapa sih sekolah harus pakai seragam? Kenapa sih sekolah nggak boleh gondrong gitu? Iya kan? Kurang lebih kan akan seperti itu. Ya ada yang kayak gitu. SMP bebas. Prikitiu. Itu juga bebas. Kalau Lebih spesifik ngomongin sekolah ya di sini. Iya. Oke, back to musik deh. Gue pengen tahu tentang si dia belum ditanya. Oh, iya. Keresahan dia. boleh. Abis itu deh. Keresahan. Mungkin kalau aku sendiri SNM tuh sekarang nggak sebebas yang dulu, kayak mulai banyak aturan-aturan kayak nggak boleh gondrong, berangkat harus pagi. Cuman mungkin lagunya relate, cuman nggak begitu relate, paham nggak sih? Soalnya aku masih merasakan kebebasan di sekolahku. Jadi mungkin mereka-mereka yang ingin berekspresi tapi terlalu dikekang sama aturan. Kalau aku sih masih bebas ya di SMM hitungannya, nggak seketat mereka-mereka. Mau berangkat telat, mau bolos, mau gondrong, gitu-gitu sih paling guru cuma ngasih teguran deh. Kecuali ya tindakan kriminal, itu baru muter ring road ya gitu. ya. Tapi yang pasti kan kita harus memberikan hal yang positif ya. Jadi apapun yang dilakukan ini mungkin saat ini mereka merasakan, tapi pada fase nanti kedepannya mereka akan kangen dengan keadaan-keadaan yang pernah dilakukan seperti saat ini kayak gitu. Akan mengetahui alasannya kenapa sih seperti ini juga gitu sih. Gak apa. Gak apa-apa. Saya lagi Tepuk dong. tangan buat dunia pendidikan Indonesia. Semoga maju. Nah, gue mau ngomongin tentang tadi quote-nya adalah di musisi independen. Bagaimana sih point of view dari kalian sendiri independen saat ini? Gimana ya? Kayaknya kalau ngomongin indie itu udah terlalu lama Iya. banget ya, independen lah. Independen. Ya atau mungkin bahasa sekarang musik-musik skena lah kali ya. Mungkin. Survival kalian. sebagai musisi independen seperti apa saat ini? Point of view-nya. Dan Apa banyak ya? banget musisi-musisi yang berkembang saat ini. Terutama di Jogja nih. Berat gak sih pertanyaan gue? Berat ya? Enggak ya. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Santai. Enggak ada salah benar di sini. Mungkin apa sih tadi? Ya, point of view kamu sebagai musisi independen. Sudut pandang kalian saat ini kayak gimana? Melihatnya. musisi independen saat ini? Mungkin kalau independen sendiri lebih ke kebebasan berekspresi aja gitu. Jadi dalam pembuatan sebuah karya tidak ada yang mengatur karya kita harus kemana kayak gitu. Jadi memang pure dari hati berkaryanya. Jadi mungkin bisa lebih
relate dan lebih ngena. Karena memang lebih kita memang apa yang kita rasain kita tuangin ke sebuah karya. Kayak gitu sih. Punya kebebasan tersendiri ya, Ada sebagai kebebasan. musisi ya. Mau ngapain aja terserah. Mungkin yang lain ada jawaban Cakra atau Akram? Kalau point of view sih di musisi indie ya kayak yang disebutin Akram tadi, dan sekarang di Jogja ini lagi banyak banget band-band indie yang naik, banyak banget, makanya kayaknya ngena deh kalau kita bikinnya indie. Betul. Cak. Indie kan artinya independen ya. Independen tuh kita menuangkan ide-ide tanpa dikekang lah. Apa guyui? Wah, lucu aja cara penyampaianmu keren banget sumpah. Sampai mana tadi? Dikekang. Kan kita lihat juga sebenarnya kita membuat band juga untuk bersosialisasi, mencari teman, mencari relasi, dan sekarang juga banyak teman-teman seusia kita yang membuat band-band baru, bagus-bagus karyanya. Iya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu aja sih, kalau indie itu menuangkan ide tanpa dikekang siapapun. Kebebasan. Ya, Freedom. Oke. Nah, sebagai musisi independen yang pasti banyak banget orang-orang yang juga seumuran kalian bikin, atau mungkin orang-orang di atas kalian bikin bikin musik-musik indie itu, strategi kalian sebagai Lumers selama ini akan seperti apa strateginya? Mungkin dari segi sosmednya, atau mungkin dari cara kalian manggung, bikin lagunya, untuk memperkenalkan ke orang-orang kalau kalian ini adalah anak-anak Lumers gitu. Sebenarnya baru banyak manggung aja sih itu untuk kedepannya. Biar nambah exposure ya. Ya. Dan perbanyak referensi, relasi, dan melihat seberapa jauh industri musik bekerja. Asik. Seberapa jauh? Dalam. Kalau strategi khusus buat sosmed selain manggung, ada kayak misalkan mood sosmed kalian harus seperti apa, harus diisi apa gitu-gitu nggak? Bikin konten mungkin atau seperti apa? Sebenarnya kalau konten kita nggak ada semacam harus gimana tuh nggak ada. Itu kita rekam mungkin pas kita manggung di video-video atau latihan-latihan di studio ya kita rekam, kita abadikan di Instagram. Oke. Nah, rencana kalian ketika membuat sebuah band bertiga ini, apakah akan terus bertiga dengan satu additional, ataukah akan menambah tim-tim yang lain untuk ngurusin sosmed mungkin, untuk ngurusin musik-musik kalian mungkin, atau ngurusin jadwal manggung kalian? Rencana ke depan akan seperti itu nggak sih? Mungkin ya mungkin kita butuh butuh manajer, kru, dan lain-lain lah untuk kita menunjang panggung-panggung kita ya. Lucu ya jawabannya Cakra, keren banget. Anak 14 tahun loh, aku nggak nyangka bisa berjawab seperti itu. Udah mau 15 Gurunya harus bangga loh punya murid seperti ini. Jadi mereka nggak cuma public speaking lewat lagu, tapi juga bisa kita obrol di tempat seperti ini gitu. Punya wawasan yang bagus. Sebelum kita tutup, sebelum kita closing, gue pengen tanya dulu sama Mas Damon. Gimana Mas Damon nih? Biasanya Mas Damon nih punya insight dari Mas Damon sendiri tentang band-band Point of view. Coba Mas Damon, gimana Karena Mas Damon dengan band Lumers seperti ini? Yes. Karyanya, Sini dong. maju dong. Selalu in frame setiap saat. Gimana Mas Damon? Biar memperkenalkan kaos baru juga. Yang internasional itu. Iya, nanti ya. Oh iya, oke. Sebenarnya saya mau ngapresiasi buat Lumer, itu keren banget ya. Maksudnya saya di usia kalian itu cuma bisa nonton. Saya belum main musik aja belum. Saya main musik itu ketika mulai kelas 1 SMA, ceritanya gitu. Nah, dan itu aja masih baru belajar, dan mereka di usia segini udah rilis, udah ngeband, manggung, terus udah mau bikin EP. Keren banget. Tepuk tangan dong untuk Lumers.
Terus apalagi ya? Secara produksinya juga bagus dan dikerjakan sendiri itu canggih banget. Terus aku mau tanya nih, kan maksudnya ini yang harus dipikirkan juga ya. Jadi kalau biasanya musisi itu punya kewajiban untuk membuat gaung karyanya lebih panjang. Jadi setelah rilis ini, apa sih yang akan kalian lakukan untuk membuat karya ini gaungnya bisa lebih panjang? Ceritanya gitu. Bisa diingat terus ya? Bisa diingat terus untuk sebelum nanti rilis karya selanjutnya. Gitu. Ya itu. Yaudah itu aku mau tanya itu aja deh. Betul. Terima kasih. Tepuk tangan buat Paduka. Keren kan? Nah, tadi sebetulnya aku mau tanya ke dia gimana menemukan band ini dari tumpukan jerami-jerami band-band Jogja gitu. Oh, dari Pak Dito. Terima kasih Pak Dito. Terima kasih Pak Dito. Bapaknya. Orang dalam. Iya. Itu tadi. Oke, boleh dijawab. Pesan ibu ini akan diapakan? Bagaimana karya kamu bisa diingat terus menerus sebelum kalian menciptakan sebuah karya baru selanjutnya? Yes. Sebenarnya kalau lagu itu cara mempopulerkannya itu adalah selain lagu itu bagus, itu adalah manggung. Perform ya? Perform. Medsos atau media-media itu juga sangat berpengaruh kedepannya pada musik-musik kami. Dan yang jelas panggung itu butuh link atau koneksi lah. Wah. Balik lagi. Kode ini Wagigs bisa ya? 8 April. Kita saksikan Lumar 8 April. 8 April ya, siap ya? Aman. Oke. Pen mau nggak Pen? Oke. Pelajar nih. Sip, sebelum kita closing pada Tapi aku masih penasaran satu hal. Apa? Nama Lumers. Kita belum nanya itu. Boleh. Karena nama adalah sebuah doa. Kalian menentukan nama, kenapa kok namanya Lumers? Ada arti tersendiri kah dari nama itu sebelum kita closing? Biar orang tahu. Mungkin awalnya kita sepakat dengan nama Lumers. Kebetulan waktu itu kita bertiga lagi senang dengerin My Bloody Valentine. Di album Loveless itu ada satu track yang memang kita suka banget. Judulnya Lumer. Mungkin kalau secara arti mungkin sebenarnya kalau artinya menenun. Yes. Menenun. Mungkin bisa menenun sebuah cerita, bisa diartikan seperti itu, atau orang-orang bisa mengartikan secara pribadi lah. Sebenarnya apa? Sebenarnya yang gue penasaran adalah bagaimana kamu bisa menemukan My Bloody Valentine tadi. Itu bagaimana sih dengan umur kalian terus bisa tahu lagu itu? Lagu orang tuamu lah itu. Awalnya waktu itu kita tahunya My Bloody Valentine itu memang kita cari di, mungkin sekarang karena internet gampang ya. Jadi ketika kita mungkin dengerin sebuah band itu di bawahnya akan ngeling rekomendasi terus, dan sampailah kita ke My Bloody Valentine. Gitu. Ketidaksengajaan, bukan diperdengarkan di rumah gitu. Enggak lagi pengen nyari kado Valentine gitu. Itu enggak ya? Enggak mau cuci darah juga enggak gitu. Bloody. Biasanya kan anak-anak remaja kayak gini kan dapat lagu-lagu lawas kan, kalau nggak dari orang tuanya ya kebetulan karena memang diputarkan lagu-lagu itu di radio. Kalau kita kan zamannya gitu kan. Orang tua kita dengerin kaset, dengerin radio, ketemulah musisi-musisi lama, akhirnya ketemu. Oh, dari situ ternyata. Lumers menenun sebuah masa depan yang lebih baik. Itu sih. Cakep. Oke. Punya fans namanya Tenunan. Wah, Tenunan. Apa sih? Lo ngasih ide apa gimana sebenarnya? Enggak, keceplosan. Enggak kasih ide, terserah kali. Wow, keren sekali. Anak 18, 17, 15 tahun sudah bisa berkarya dengan secanggih ini, bikin sendiri, ngedit sendiri, mixing sendiri, semuanya dilakukan sendiri. Kita apresiasi sekali lagi buat Lumers dan apresiasi buat musisi-musisi Jogja juga. Dan ditunggu video klipnya ya, Video klip. karena
ketika ada audio pasti kita butuh visual. Butuh visual. Itu. Kita penasaran ibu siapa yang masuk ke sana gitu. Akan Oke, seperti apa? Thank you banget buat Lumers. Magdis. Magdis. Kafe Ini apa banyak nih namanya? Jogjes. Dan makasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Betul. Semoga kita bisa bertemu di volume 15. Kita juga mengucapkan terima kasih selain kepada Jogjes dan juga Wagmi. Ini preset by Istaka Alisa, bener kagak sih? Salah tempatmu nih, ya Allah Robi. Harusnya di Medpart aja, Medpart. Ya udah besok ke radioku ya. Cuman situ doang loh. Cuman situ doang. Kita juga terima kasih buat yang telah mensupport acara pada malam hari ini. Ada Koloni Gigs, ada Musik Jogja, I-Konser, Bagus Miko, Bilik Musik, Woof, SCYK. dan I-Konser lagi. Dan I-Konser. Satu aja mas. I-Konser channel, I-Konser media. Dah itu dah kawan. Dan untuk Bapak Dito ya. Woi, Bang Dito. Bang Dito, terima kasih untuk semua orang yang hadir sini, orang tua. Dan terima dari- kasih juga Siap. untuk Mas Firi dan Mas Ugogi. Baru kali ini gue juga berterima kasih sama Ben. Iya. Kita udah 5 episode nggak pernah dibilang terima kasih di kamera gini. Ini anak kecil yang hormat sama orang tua. Terima kasih. Respect. Bu, besok dari Prikitiu. boleh ya? Cari murid gua. Lumayan dapat 1 murid dapat Prikitiu. calo. Saya panitia PPDB kebetulan. Kita closing, thank you banget buat teman-teman. Terima kasih buat yang hadir juga. Sampai bertemu di Wagdis selanjutnya. selanjutnya. See you and Bye. bye.